Bahrain memang bahlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan pemberitaan yang datangnya dari pelatih Bahrain yang menyindir Republik Indonesia punya 300-an juta penduduk, tapi banyak pemain yang datang dari Belanda. Ini adalah sindiran yang disampaikan oleh pelatih Bahrain. Dan berikut ini saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa. Mari kita simak terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh pelatih Bahrain berikut ini. Another question was about new players in, Habibi, I must say, I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. Every time, two new one, but not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from... Well, Habibi, you have 300 million people and you are bringing players from Holland, Habibi. Okay, that's good, but we are expecting too much, and believe me, I don't take care about this game, what we play against Australia. This is not really a picture of your team. We know that we are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Okay. Lampu dong. Ya salam, 3 poin kawan, suruh pulang itu Arab pinggiran. Alhamdulillah timnas menang, kita semua jadi lebaran, membuka secercah harapan. Mas Patrick lo masih aman, bener taktiknya kayak gini, tinggal nerusin dan tenahi, buang peluang bikin sakit, jangan lagi nendang ke langit. Jogetin Wanyona, Bahrain bahlul, Bahrain bahlul, Bahrain bahlul. Sibuk handuk dan temennya juga bahlul, bapak mertua juga bahlul. Terima kasih Garuda sudah berjuang mati-matian, membuat kepala kita tetap tegak dan lo masih gak diajak. Pelatih Bahrain songong, dia bilang Indonesia punya 300 juta penduduk, tapi pemain bolanya manggil dari Belanda. Nah, daripada lu punya 11 pemain di lapangan, waktu mau bikin seri ke Indonesia, bukannya minta tolong ke pemain, malah minta tolong wasit. Kalau mau mencetak gol itu kasih tahu striker. Kalau lu mau cetak gol, kasih taunya wasit. Indonesia kalau mau main bola yang diajak main bola, tapi kalau Bahrain main bola yang diajak adalah presiden AFC, yang diajak adalah wasit, yang diajak adalah panitianya. Panitia presiden AFC, wasit lu ajak main. Nah, untuk teman-teman yang nanti nonton, ini namanya Cywar, tolong jangan terpancing. Memang dia sengaja memancing emosi penonton dan memancing emosi para pemain. Kalau emosi terbakar, nanti penonton rusuh. Dan seperti kita tahu, nih, AFC sudah kasih utusan khusus yang di-request Bahrain untuk mengawasi pertandingan Bahrain dan Indonesia. Jadi nanti kalau penonton rusuh, Indonesia bisa kena ban FIFA. Dan nanti kalau pemain emosi, mainnya nggak fokus, main kasar, kena kartu merah, yang rugi adalah Indonesia. Jadi semuanya harus tetap sabar. Cywar gini udah biasa lah, nggak apa-apa. Yang penting fokus di pertandingan untuk pemainnya, penontonnya juga fokus untuk support aja, nggak usah nyerang. Ya ini tinggal beberapa jam lagi menuju kick off ya. Untuk teman-teman yang datang ke stadion, selamat menikmati pertandingan. Untuk para pemain, selamat berjuang. Untuk supporter dan pemain, selamat, hari ini akan mendapatkan hasil maksimal. Isu yang berkembang di luar nggak usah dengerin, tetap fokus support tim nasional Indonesia. Selamat berjuang Garuda. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama di mana kita sudah mendengarkan bersama-sama pernyataan dari pelatih Bahrain ini. Saya kadang berpikir bahwa apakah pelatih ini dia paham tentang pemain naturalisasi, tentang pemain keturunan dan lain sebagainya.
Memang kita menyadari bahwa timnas Indonesia hari ini itu sebagian besarnya, kalau tidak salah ada 19 orang, itu diisi oleh pemain keturunan. Pemain yang berdarah Indonesia. Saya pikir apa yang disampaikan oleh pelatih Bahrain ini merupakan ungkapan rasa takutnya, ungkapan rasa tidak percaya dirinya ketika timnas Bahrain akan berhadapan dengan timnas Indonesia. Memang kalau kita mau melihat materi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia hari ini adalah materi pemain yang berkelas Eropa, di mana kita bisa melihat ada Ole Romeni, ada Ju Pelupesi, ada Tom Haye, ada Hafner, ada Verdong, dan lain-lain. Tetapi semua para pemain ini adalah pemain keturunan yang masih punya darah Indonesia. Kalau orang paham tentang pemain naturalisasi, tentang pemain keturunan, saya pikir tidak pantas seorang pelatih seperti pelatih dari Bahrain ini mengungkapkan bahwa dia merasa bingung kenapa di timnas Indonesia selalu diisi oleh pemain-pemain baru, pemain-pemain dari Belanda, dari Inggris, dan lain sebagainya. Tetapi saya berharap bahwa kita supporter timnas Indonesia tetap kalem, tetap santai. Jangan sampai ini adalah signboard yang disampaikan oleh pelatih Bahrain hanya untuk memancing para supporter timnas Indonesia maupun para pemain timnas Indonesia. Mari kita tanggapi isu ini dengan kepala dingin. Dan mari kita sebagai supporter timnas Indonesia tetap fokus untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan dari timnas Indonesia, tentang prestasi-prestasi dari timnas Indonesia, agar timnas Indonesia semakin mendunia. Mari kita sebarkan kebaikan, karena apa yang diusahakan dan apa yang dikerjakan oleh para pemain timnas Indonesia ini bukan untuk mengharumkan nama diri mereka sendiri, tetapi untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita simak lagi komentar dari supporter timnas Indonesia yang lain terkait dengan pernyataan dari pelatih Bahrain ini. Pelatih Bahrain mulai melakukan cywar di press conference-nya sebelum melawan Indonesia, tentu saja untuk melempar juga pressure terhadap skuad dari Indonesia dengan bilang bahwa terutama poinnya itu adalah kalian punya 300 juta penduduk tapi kok datengin pemainnya dari Belanda, dari Inggris, setiap pertandingan tuh beda-beda terus pemainnya. Ini sebenarnya statement yang menunjukkan ketidaktahuan pelatih Bahrain ini terhadap statement 300 juta penduduk. Sekarang 300 juta penduduk, emang semuanya itu pertama laki-laki, kedua dalam usia yang produktif dalam bermain sepak bola, 17 sampai mungkin 35. Lalu yang ketiga, pemain bola. Yang keempat, pemain bola yang hebat. Ini aja udah klasifikasinya banyak sekali. Jadi mungkin dari 300 juta paling berapa sih pemain bola profesional yang siap? Kita lihat saja di Liga 1. Kenapa Liga 1 butuh banyak pemain asing? Karena memang kualitas pemain lokalnya ini masih sangat, saya tertinggal. Itu tugas siapa? Harusnya tugas federasi memang. Ya, tugas federasi untuk bisa membuild dari kecil grassroots itu supaya bisa menghasilkan pesepak bola yang berkualitas dan bisa menjadi tumpuan dari tim nasional Indonesia. Jadi statement 300 juta penduduk ini sangat tidak valid kalau diungkapkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ngambilnya dari Belanda? Loh, orang ada darah keturunan dan FIFA itu membolehkan.
ada aturannya. Undang-undang pun membolehkan. Jadi mau diambil dari Belanda, Inggris, Montenegro, mau diambil dari manapun, it's okay. Selama dia kompatibel dan juga punya darah Indonesia. Masa pola pikirnya pelatih Bahrain ini sama sebagian orang yang di sini. Segitu dulu. Salam logika. Pelatih timnas Bahrain menyindir timnas Indonesia. Dia bilang begini, penduduk 300 juta, tetapi pakai pemain Belanda. Head deh, pelatih Bahrain kok berani-beraninya nyindir Indonesia. Belum tahu saja Bapak ini. Di sini semua produk impor, Pak. Termasuk pengurus dan antara juga kita impor. Yang lokal, Pak, hanya koruptornya saja. Kebayang deh, kalau Indonesia menang atas Bahrain, Erick Thohir akan bilang begini, banyak negara-negara luar yang ingin belajar sepak bola dari Indonesia. Kan bosnya juga ngomong begitu semuanya. Pelatih Bahrain mengejek timnas Indonesia. Apa benda ni weh? Guys, perang psikologi telah dimulai. Dalam konferensi pers panas pertandingan antara Indonesia dan Bahrain, Dragon Tajelik menambah panas dengan mempertanyakan program nasionalisasi Indonesia. Bagi Abang, lebih baik bermain dengan pemain Belanda daripada berteman baik dengan wasit yang curang. Tapi jangan khawatir guys, malam ini Asia Tenggara akan mengajakkan Timur Tengah. Berikut 5 alasan Indonesia bisa menang malam ini. Alex Pastor dikabarkan mengambil alih kepelatihan Kluivert jelang laga Bahrain. Ini sangat positif kerana jelas Patrick Kluivert kurang berpengalaman dan terlihat bingung secara taktik melawan Australia. Cederanya Miss Hilgers menjadi berkah kerana kita bisa melihat kombinasi solid Jay Izzez dan Rizky Ridho di lini pertahanan. Untuk gelandang, gunakan kombinasi yang sudah terbukti yakni Tom Hay dan Ivor Jena. Si Nathan tidur di rumah. Iliano Randers dengan Ole Romani harus memulai sebagai striker. Dan kali ini coba pakai orang Mangyon daripada Marcelino kerana Wak Haji lebih jago lingkapnya. Dan yang terakhir, Bahrain akan menghadapi pemain terkuat Indonesia, Sapoto Garuda di GBK. Guys, lupakan pertandingan Australia hari itu dan berikan dukungan maksimal kepada pemain dan pelatih malam ini, pasti bisa mendapat hasil positif. Abang mendoakan yang terbaik untuk timnas dan semoga Garuda bisa terbang tinggi nanti. Inilah pemain krusial yang menjadi faktor Bahrain kali ini tidak mampu mencuri poin dari timnas Indonesia yang lupa dibawa oleh Bahrain. Pasti timnas Bahrain sekarang pelatihnya sangat menyayangkan bahwa pemain andalan mereka ini harus absen di pertandingan kemarin menghadapi timnas Indonesia. Padahal pemain krusial ini yang membuat kemarin di Bahrain itu bisa dapat 1 poin. Jadi ya, sebegitu krusial memang peran pemain ini yang waktu itu pada saat Bahrain mengumumkan skuad mereka, gue sudah sempat bilang kayaknya Bahrain ini ketinggalan 1 pemain krusial dan terbukti sangat krusial. Segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan pernyataan atau statement dari pelatih Bahrain yang menyindir tentang pemain timnas Indonesia. Tapi apapun itu, pemain naturalisasi itu atau pemain keturunan itu punya undang-undang yang memang sudah ditentukan dari FIFA. Jadi semua yang dilakukan oleh PSSI sebagai federasi tentunya punya landasan hukumnya. Dan dengan demikian, saya pikir apa yang diungkapkan oleh pelatih Bahrain ini merupakan ungkapan rasa takutnya yang sudah luar biasa dengan para pemain timnas Indonesia, di mana kita bisa melihat bahwa kualitas dari para pemain timnas Indonesia hari ini memang sudah sangat luar biasa. Semoga saja cuplikan video yang saya persembahkan dalam konten saya kali ini bisa menambah informasi baru terkait dengan dunia olahraga, dan saya berharap pemirsa sekalian bisa tetap setia untuk mengikuti perkembangan informasi dari channel YouTube saya, dan semoga kita semua hari ini selalu diberkati. Apa yang kita kerjakan hari ini bisa membuahkan hasil memuaskan, dan semoga kita semua hari ini selalu dilindungi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu konten dari saya pagi ini, dan mari kita awali pagi kita, awali hari kita dengan harapan-harapan baru agar ke depan kita terus melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.